Kebahagiaan yang cepat berlalu. Hidup ini tidak memuaskan karena ia tidak kekal. Henri Bergson, filsuf Prancis, berkata, "Menjadi adalah berubah. Berubah adalah berakhir. Berakhir adalah untuk muncul lagi dan lagi." Jadi, mereka yang menderita, yang mencari terang dan petunjuk, mesti tidak mendasarkan harapan kebahagiaan pada hidup yang unsur-unsurnya berubah seperti pasir di tepi sungai. Pada waktu seseorang hidup bahagia, ia akan bersenang hati jika masa-masa seperti itu tidak berubah. Waktu yang tak pernah berhenti merupakan nilai yang pasti dalam hidup ini, sehingga kita selalu harus mempertimbangkannya. Dalam pergerakan yang tanpa henti ini, semua yang kita kenal dilahirkan, tumbuh, berurai, dan mati. Dan kita akan menjalani proses ini bersama mereka. Buddha bersabda, "Hidup ini tidak pasti. Kematian adalah pasti." Hukum kesementaraan meletakkan tangannya yang kejam pada semua orang. Dan semua yang muda berakhir pada usia tua. Yang sehat menjadi sakit. Kekuatan menjadi impoten. Yang indah menjadi jelek. Tidak ada yang bisa menghentikan proses ini. Kematian mengikuti kelahiran, seperti malam mengikuti siang. Proses perubahan ini tidak asing bagi semua orang, bagi yang miskin dan bagi yang kaya, bagi yang muda dan bagi yang tua. Tetapi ini kelihatannya menjadi sesuatu yang dilupakan oleh sebagian dari kita, yang hidup dan bertingkah laku seolah-olah kita tidak akan mati. Jika kita melihat hidup ini lebih dekat, kita bisa melihat bagaimana ia terus-menerus berubah dan berpindah di antara persentuhan. Kita akan melihat bagaimana ia jatuh dan bangun, sukses dan gagal, untung dan rugi, dihormati dan dihina, dipuji dan dicela. Kita melihat dengan lebih jelas bagaimana hati kita bereaksi terhadap kebahagiaan dan kesedihan, kegembiraan dan keputusasaan, kepuasan dan kekecewaan, harapan dan kecemasan. Arus emosi yang dahsyat ini membawa kita membumbung ke atas. Tetapi tak lama kita ada di puncak gelombang. Setelah itu, mereka menghempaskan kita ke bawah. Saat kita belum cukup menarik nafas, gelombang baru yang lain mengayun kita ke atas. Bagaimana kita bisa berharap menemukan kaki gelombang di puncaknya? Di mana kita harus mendirikan bangunan kehidupan di tengah samudera keberadaan yang tidak pernah berhenti. Kalau bukan dalam pulau kedamaian yang akan meneduhi kita dari setiap hujan badai. Pulau ketenangan tumbuh dalam pikiran kita. Setelah kita mengalami banyak ketidakpuasan, dan setelah menjadi lebih bijak,
inilah pulau yang menyediakan kemantapan dan kedamaian di hadapan wajah penyakit, perpisahan, dan kematian.